Nah, layout ruangan di Baruga tidak tertutup seperti ini. Misalnya ada ruang pleno baru disebar ke komisi, makanya ada perlengkapan di sini kan? Kalau perhatikan, tapi tidak ada anggotanya. Ada tadi datang tapi rapat. Tidak ada anggotanya, tidak ada ya. Nah begini tadi kan, terpaksa itu ruangan daripada waktu kita habis untuk membongkar lagi. Setting ruangan sudah di dari awal, seperti dari komisi awal. Ya, bagus. Jadi dia komisi A, jadi dia menyamping ya. Komisi B lurus, ini panggung, ini pintu masuk. Komisi C ini menyamping. Ya. Jadi ada spare antar ini. Kenapa itu? Karena paling tidak kita harus selesai jam 1. Karena jam 3 ada mau pakai itu ruangan. Iya, ada yang mau pakai. Nah, kalau terlalu lama kita membongkar, susah. Jadi nanti pelaksanaan kegiatan mulai seremoni awal sudah setting ruangan sudah begini. Ya. Jadi alangkah baiknya nanti seksi. Saya tidak tahu yang atur ini peserta seksi sidang atau seksi acara. Ya, kita sepakati saja Pak Ketua. Kalau saya sebaiknya yang atur seksi acara. Supaya seksi sidang fokus saja ke substansi sidang. 6 ya. 6 departemen ambil ke setengah semua itu. Jadi nanti seksi setengah di misalnya departemen event dan promosi. Ada 7 orang di dalam situ. Bagi 3 Ki. Ada di komisi A, ada di komisi B, ada di komisi C. Departemen organisasi begitu juga ada 10 bagi Ki. Sebar merata. Sebar merata. Jadi jangan dia numpuk, jangan dia baku tarik-tarik. Jadi nanti ketua sidang tinggal membacakan di komisi A antara lain ini, komisi B ini, komisi C ini. Bisa diterima enggak? Bisa ya? Bisa. Nah, nanti setelah terbagi ini, kemudian ketua angkatan ini kan terdiri juga. Ketua angkatan jangan kita tumpukan di ini, tumpukan di komisi A. Kita bagi ke juga ini. Kalau ada 20 ketua angkatan, kan rencana yang diundang ketua, sekretaris, bendahara ya. Ya, Kasenalnya tidak ada lagi mengatur layout. Karena kita dari awal sudah begitu. Paling di sini di layout cuma menambah papan nanti, papan. Ini komisi A, ini komisi B, ini komisi C. Ya. Selesai pengantar SC. Kenapa kita perlu bersidang? Kenapa kita perlu rapat kerja? Kemudian pembacaan tata tertib oleh seksi sidang. Iya. Kan sudah ada. Sudah ada. Oke ya. Iya. Berapa admin? 2011. Enggak, kita harus on time. Jam 8 kita mulai. Jangan sampai seperti kita ini undangan. Setengah 1 mulur. Nah, betul. Ya. Masalahnya Baruga itu mau dipakai jam 3. Ada tidak datang. Kalau gitu undangannya majuin aja Kak 1 jam setengah. Kita bikin jam 7. Iya, betul. Kita bikin jam 7. Jadi jam 7. tolong sekretaris di OC undangan ya. Undangan ini jam 7. Kalau perlu ada kamar situ kita nginap di situ. Atau mesti teraput. Enggak usah, mesti teraput quality. Karena yang jelas kalau nomor Jadi anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga ini, kalau menelusuri sejarahnya dari fakta-fakta yang terkumpul, boleh disimpulkan bahwa belum pernah ada. Artinya secara sah untuk digunakan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi kerja. Kenapa? Karena draft yang dibahas pada waktu Mubes itu belum tuntas, lalu dipercayakanlah kepada Endamone dan kawan-kawan termasuk Linda Mabrur untuk menyempurnakan. Namun demikian, draft ini tidak pernah dibahas oleh tim yang dipercayakan ini, yang ketuanya Endamone. Sampai kemudian kita dilantik dan rapat kerja. Berarti kan masih dalam bentuk draft. Saya tidak membahas substansinya, tapi
supaya tidak menimbulkan berbagai interpretasi, kita gunakan aja pembahasan draft, melanjutkan atau menyempurnakan draft. Karena apa yang ada dulu itu masih dalam bentuk draft. Draftnya sudah ada. Sekarang ini kita mau sempurnakan. Jadi mungkin nanti dalam agenda atau materi untuk acara hari tanggal 27 itu adalah penyempurnaan draft anggaran dasar anggaran rumah tangga KBA Smedlin. Jadi tidak membuat karena sudah ada. Menyambung saja, menyempurnakan. Satu. Yang kedua, apa yang menjadi uraian untuk dibahas ini memang secara garis besarnya sudah ada di draft yang sudah dibuat oleh teman-teman semua lah, yang sekarang ini diketik oleh Bintang Ira. Saya sudah pegang hard copy-nya, ya. Biar supaya kalau ini nanti disajikan pada waktu rapat komisi, di khususnya komisi A, nanti banyak lagi mengartikan itu anggota membahas itu, padahal sudah ada draft yang kita pegang. Jadi kalau saya pikir untuk lebih cepat, ini kita bagikan aja kepada semua anggota komisi A, ya, siapa anggota komisi A pada hari itu kita bagikan untuk, ya, bagaimana pasal 1, bagaimana pasal 2, pasal 3, untuk langsung. Karena kalau ini kita bahas uraikan, nanti bisa lagi timbul macam-macam persepsi nih. Alot ini mengundang banyak. Padahal ini yang kita mau tuju kan? Ini yang kita mau tuju. Ini yang kita inginkan supaya bisa menjadi suatu kesepakatan untuk menjadi anggaran dasar. Karena ini draftnya sudah ada. Karena apa yang diuraikan ini, formatnya apa, ini sudah ada semua di sini. Bahkan dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, dan huruf-huruf. Mubes kemarin itu yang dibahas ada pertama adalah terkait dengan anggaran dasar rumah tangga, dan itu sudah disahkan oleh rapat Mubes, rapat peserta Mubes sudah disahkan dengan sistem block vote. Block vote artinya setiap angkatan mengirim 5 utusan dan mereka bertanda tangan untuk menyepakati hasil rapat Mubes. Hasil anggaran dasar rumah tangga inilah kemudian masuk kepada mekanisme pemilihan. Artinya bicara Mubes, hasil Mubes anggaran dasar itulah yang dijalankan oleh pengurus yang terpilih pada saat Mubes. Makanya setiap dimanapun Mubes diadakan, yang diselenggarakan dan dibahas pertama itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana norma, kaidah, aturan bermain berorganisasi. Baru ditunjukkan siapa yang akan menjalankan roda organisasi ini. Kemudian terjadi begitu banyak persoalan, karena mohon maaf saya kebetulan juga ada di situ, ada Pekada DP. Ada beberapa poin-poin yang kita langkahi pembahasannya karena dikhawatirkan deadlock dan sampai nanti pasal ini dibahas sampai malam tidak tuntas. Akhirnya pimpinan steering, beliau juga salah satu pimpinan steering, Anda mulai pimpinan steering, udah kita tunda saja dulu pembahasan ini. Kita kesampingkan dulu, nanti akan dibentuk tim. Ya, kebetulan juga betul apa yang Pak Ketum sampaikan bahwa ada tim yang dibentuk, Anda mulai ketuanya. Saya ditunjuk oleh peserta waktu itu mewakili angkatan 81 sampai 89, saya ditunjuk untuk mewakili itu untuk membahas penyempurnaan apa yang belum tuntas dibahas di dalam kegiatan Mubes. Ya, ADRT itu diatur. Ya, ada beberapa ADRT, jadi bisa tadi kan hanya mau dibahas beberapa poin. Tapi kalau saya tidak tahu bagaimana di Kemenkumham, tapi kalau di Kesbangpol kan ada aplikasi Siola. Nah, di aplikasi Siola itu biasanya pada saat kita mengajukan ADRT, ada beberapa poin atau pasal pun tidak ada, itu dikembalikan. Sama di Kemenkumham. Itu dia. Jadi kalau kita hanya membahas tentang yang beberapa poin tadi, karena saya melihat di ADRT itu ada beberapa pasal yang tidak ada. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau memang mau terdaftar di Kemenkumham atau Kesbangpol, pasal-pasal itu juga menjadi perhatian. Mungkin bisa diisi seperti yang saya sebut kemarin terkait pengawasan internal, itu tidak ada pasalnya di dalam. Mungkin itu saja dari saya. Di komisi etik ini. Setelah kita dapat masukan, ada satu kali lagi pembahasan yang namanya POS.
evaluasi program kerja. Ini kan pra, ya. Ini Prai. Kemudian pelaksanaan program kerja. Nanti pos program kerja sudah dilibatkan seluruh pengurus. Ya. Karena ini tahu kan kita ini bukan pengurus ini sebenarnya. Hanya SC aja dengan OC. Nah, kalau tidak mendapat dukungan dari pengurus departemen apa namanya kalau di bawah anu? Ini Pak Susatong ini karena dia yang jalankan ini nanti. Kan kita sudah sepakat Pak Ketua tadi. Kalau ada olahraga, jangan kok sendiri-sendiri ke departemen olahraga Pak dulu. Nah itu yang mau di pos rakorsus Nah, itu saja. Itu saja. Iya. Itu bisa. Makanya jangan sampai ada tatipnya kan OC tidak memiliki hak suara. Kan Pak Ketua sudah bilang ini silaturahmi. Pak Kuatir mau ke situ langsung bilang ini jadi ini jadi ini kan begitu. Nah, iya. Iya, jadi maaf ini. Sebelum saya lupa ini, saya mau diskusi sedikit. Ini kan program kerja yang pernah dibuat. Iya. Oleh Sekarang mau dievaluasi. dievaluasi. Maksudnya ini Pak Ketua Tapua, dia mau lihat ini semua. Kalau saya salah paham mohon diluruskan. Betul. Setelah dia melihat apa yang tidak jalan, Ya. siapa bertanggung jawab? Iya. Kan begitu Pak Iya. Ketua. Ya toh? Iya. Jangan sampai di ini itu kan kaget-kaget toh ngelihat belum jalan, sementara belum jalan. Sampai karena ketua yang tidak maksimal. Iya. Ini yang saya harus kita jangan sampai ada salah paham Pak. Padahal yang tidak jalan siapa ini? Kalau kuliah lagi resu-resunan nih Pak Ketua batu misi. Pasti bagian dari Aceh dia misi. Dari Aceh langsung 7 jam. Jadi kadang saya 3 jam, 2 sampaikan jam itu, transit. sampaikan itu orang di rumah bilang malu-malu sama Pak Ketua kalau tidak ada rapat. Dia saja dari Jakarta karena kita ada juga di Makassar. Jakarta aja. Dia umpamanya ini. Maksud saya Pak Ketua supaya tidak ada salah paham Pak. Memang dia mau lihat ini. Iya. Siapa ini? Kalau sampai di bawah belum maksimal tidak jalan. Padahal kalau dilihat di luar kita selalu bilang bahwa SMP 5 oke. Apaan oke kalau ini tercecer? Jadi betul. Tadi saya Apaan oke kira-kira ini? Kalau ini tercecer, nah karena ini tidak maksimal, tidak bergerak. Baru giliran kita selalu kompai diri kita sendiri bahwa sukses ini SMP 5. Nah, ini sangat perlu juga menjadi acuan Pak Ketua. Apa? Jadi waktu dia bilang, ayo kita duduk bersama lihat. Ini memang mau direvisi siapa? Umpamanya kunjungan ke sekolah. Siapa bertanggung jawab ini? Siapa dulu yang khususkan ini kunjungan ke sekolah? bidang apa yang bertanggung jawab, bagaimana hasilnya? Ketua ini hanya memanage, mengkoordinasikan. Ya saya rasa teman-teman sudah paham semua. Memang ini perlu dikopi Pak ini. Abe, saya lanjut ya. ini. Jangan di-share dulu. Terima kasih. Ya, ini Wassalam. ya kan? Mungkin juga kondisinya pada saat kita menyusun di Baruga Patingaloang pada saat itu juga dikejar tayang, waktunya mepet sehingga apa yang ada coba kita tuangkan sehingga terpulang kepada kita pertahankan ini program untuk jalan. Kita dilihat Semua departemen Pak. Kemudian harus perlu ada pendampingan seperti itu lagi tadi. Pakai itu aja lagi. Iya. Jadi dua dampingi Ki. Dua yang dampingi. Satu yang ditolak Ki Kakak. Bukan. Seharusnya di sini. Di sini nih kita siapkan meja, ada tim notulen, ada tim SC berapa orang duduk sini. Kalau ada hal-hal yang Pleno rapat evaluasi KBA SMP 5 Makassar. Bab 1 Umum. Pasal 1 Nama. Sidang ini bernama Sidang Pleno Rapat Evaluasi KBA SMP 5 yang merupakan salah satu jenis pengambilan keputusan di KBA. Pasal 2 Waktu. Sidang Pleno Rapat Evaluasi KBA SMP 5 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan sidang ini dinyatakan selesai. Pasal 3 Tempat. Sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5 dilaksanakan di Baruga Angin Mamiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Bab 2 Tugas dan wewenang. Pasal 4 Tugas. Sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5 bertugas 1.
memutuskan tata tertib sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5. 2. Menetapkan agenda sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5. Pasal 5. Wewenang. Sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5 berwenang: 1. Membuat ketetapan dan keputusan. 2. Memilih pimpinan sidang pleno rapat evaluasi KBA SMP 5. Kan hobi nih. Jadi kalau yang saya bilang organisasi yang menjadi sayap, ini tabe ya Kak ya, menjadi sayap itu adalah organisasi misalnya perempuan KBA, pemuda KBA, ya kan? Itu bisa sayap. Tapi kalau dia berdasarkan hobi, sementara di dalam KBA ini semua punya hobi beda-beda Kak. Kira-kira berapa banyak kesempatan yang boleh dibuat di dalam KBA? Ada batasan nggak? Jauh berbeda dengan organisasi-organisasi pada umumnya, baik itu kemasyarakatan, sosial, politik, apalagi ya. Komunitas alumni ini ya, yang menjadi pesertanya, yang menjadi anggotanya, tidak ada proses. Begitu dia bisa buktikan dirinya pernah sekolah adalah alumni, maka otomatis menjadi anggota. Begitu menjadi anggota, punya hak. Nah, punya hak dan kewajiban yang sama. Ketika hak itu dijabarkan di dalam keseharian, tentu kan kita bisa melihat. Nah, disitulah kita buka ruang. Saya sih belum ada diatur ya, tapi kalau itu diatur, ketua umum dapat. Nah, dapat ini tentu kan berbagai pertimbangan, tidak otomatis. Tidak perlu kita batasi, tetapi kita lihat hegemoni daripada teman ini. Misalnya ya, kenapa futsal ada? Karena ternyata dari angkatan 2011 kemarin sampai 60-an hadir semua. Kan begitu? Berarti ini bisa mengangkat KBA.